Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, kita bareng Bang Fikra Ijaz malam ini dari kitabisa.com. Kita lihat apakah beliau sudah ada di kita. Udah join kawan kita Fikra Ijaz. Yo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Lu Udah kayak Valdo. aman, bro? Alhamdulillah. Suara jelas nggak nih? Jelas, jelas sekali, Pak. Mantap. Mantap, mantap. Terima kasih. Perkenalkan, ini Bang Fikra dari kitabisa.com, co-founder kitabisa.com. Untuk semua yang hadir, Bang Fikra ini merupakan orang-orang yang udah hari ke-19 kita bikin Wow. beginian, dan mudah-mudahan ini konsisten, bro, selama corona. Mungkin ini yang bisa gue lakukan. Dan beberapa kali gue taruh di pin komen itu, lo jangan nanya-nanya doang, tapi donasi juga dong ke kitabisa.com. Gitu. Kan banyak, ya. Luar biasa nih, Nah, udah nih. jadinya malam ini alhamdulillah Bang Fikra bisa hadir. Jadi gimana, Bang Fikra? Gue manggil lu Fikra aja ya, bro ya. Fikra aja, bro. Gimana? Gimana, bro? Kitabisa.com lagi rame-ramenya dong sekarang. Alhamdulillah banget, bro. Jadi ya, ini di Kitabisa juga kita udah minggu ketiga nih working from home. Tapi semenjak awal Maret ini, awal Maret ya khususnya ya, itu kan mulai rame. Kayaknya orang-orang juga mulai sadar bahwa COVID-19 itu memang sudah jadi udah sebuah fakta bahwa udah masuk ke Indonesia. Dan sebuah kenyataan juga bahwa memang sistem kesehatan kita itu belum memadai buat mengantisipasi pandemi. Jadi dari awal kalau kita ngikutin berita kan memang kekurangan APD, kekurangan alat-alat medis juga untuk test kit di awal itu. Nah, berangkat dari situ banyak teman-teman yang berinisiatif buat penggalangan dana untuk ngebantu para tenaga kesehatan menyediakan alat pelindung diri khususnya ya. Dulu waktu di awal-awal tuh salah satu yang pertama banget gue inget inisiasi tuh Rachel Fenya. Dia waktu itu mulai campaign kalau nggak salah di awal banget Maret, dan itu luar biasa lah. Itu dalam beberapa hitungan hari juga udah bisa tembus sekitar 1-2 miliar donasi dukungannya. Empat Dan setengahan sekarang waktu secara itu sampai ya. itu dalam hitungan hari lah, pokoknya 4,5 miliar, dan sekarang udah lebih banyak lagi. Dan itu kan mungkin jadi semacam kayak katalisnya ya. Yang lain terus setelah Rahel V-nya menginisiasi, itu hampir semua pihak, baik itu dari teman-teman influencers, teman-teman startup, teman-teman komunitas, ikatan alumni, itu semua pada bikin gerakannya masing-masing. Dan itu moving banget karena teman-teman mungkin kalau ada yang follow di sini ya Instagramnya kitabisa.com, @kitabisa.com, bisa lihat Follow sekarang. cerita-cerita. Siap. @kitabisa.com itu kita sebenarnya nggak crowdsource betapa banyak teman-teman yang mendokumentasi proses penyalurannya. Kayak mungkin yang hari ini kemarin baru di post, yang sempat juga viral mungkin di grup-grup WhatsApp, ada curhatan seorang supir taksi ya dari perusahaan taksi tertentu yang kesulitan untuk cari makan. Dan itu alhamdulillah ada juga udah yang inisiasi untuk ngebantu. Kebetulan Prof. Renald Kasali buat juga penggalangan dana khusus buat supir-supir taksi yang sekarang udah terkumpul hampir 700 juta terakhir gue cek gitu ya. Jadi apa ya, ini waktu yang benar-benar kita di tim lagi, bisa dibilang khususnya tim-tim yang menangani langsung ya para penggalang dana, itu betul-betul waktu yang sangat hektik. Tapi juga kita betul-betul humble, betul-betul inspired bahwa kita semua ini nyata jiwa gotong royongnya, bro. Ini kan nggak sekedar jargon lah, itu bener, semua orang pengen ngelakuin sesuatu, semua reach out gitu ya. Gue bisa ngapain, gue bisa nyumbang apa. Dan ya jujur harapan kita sih ini yang bakal bikin kita bisa melalui situasi ini bersama-sama. Iya. Gua nih ada pertanyaannya untuk para penonton. Berapa kali kita bisa disampaikan oleh Bang Fikra? Kita bisa. Mantap itu, kita bisa. Tapi belakangan, Fik, gue ngeliat kan juga inisiatif Kita Bisa ini kan sebenarnya udah lama kan.
inisiatif ini kerja-kerja yang dilakukan kita bisa ini udah lama dan banyak sekali yang sudah dilakukan, banyak sekali dana yang sudah dikumpulkan gitu. Nah tapi yang modelnya agak long term kayak wabah ini, kira-kira ada nggak Fit, yang mirip gitu loh? Biasanya kan ada yang sakit, SARS selesai. Waktu itu mungkin juga ada masjid terbakar di Tolikara kalau gue nggak salah, itu juga yang gitu-gitu kan modelnya gitu loh. Nah tapi untuk pandemi yang long term begini, nah itu ada model nggak yang mungkin sebelumnya pernah terjadi di Kitabisa? Sure. Jadi sebenarnya di Kitabisa selama ini terbuka ya sebagai platform untuk menggalang dana berbagai tujuan sosial. Memang yang sekarang cenderung khususnya mungkin sebelum ada pandemi ini ya, Kitabisa lebih dikenal untuk campaign-campaign membantu keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang kebetulan mendapat qadarullah gitu ya, punya keluarga yang punya penyakit dan butuh bantuan finansial. Nah, memang umumnya nih yang dilihat seperti itu. Tapi di luar itu sebenarnya kami banyak sekali bermitra sama khususnya ya NGO, organisasi yang punya program jangka panjang. Salah satu misalnya yang misalnya kayak Yayasan Dokter Share itu dia punya rumah sakit apung di Indonesia Timur yang memang dia selalu buka di Kitabisa tanpa ada batas waktu karena setiap donasi itu membiayai operasional rumah sakit apung tersebut. Banyak juga rumah-rumah kegiatan rumah belajar atau kegiatan untuk khususnya zakat ya yang sifatnya pemberdayaan itu long term juga sifatnya. Nah termasuk juga di pandemi COVID ini kita tahu it's not a sprint, ini emang maraton jangka panjang. Jadi programnya pun juga didesain yang bisa terus berdampak secara jangka panjang. Oke. Dan gimana Vic, kalau kita boleh tahu, apakah untuk pandemi ini rame di awal habis itu flop juga atau tetap rising atau flatten juga dia kayak curve yang diinginkan gitu loh, yang bikin penggalangan? Memang historically kalau kita lihat misalnya ada bencana gitu ya, biasanya memang rame di awal. Tapi ketika kita udah masuk fase pembangunan kembali itu udah habis momentumnya ya karena nggak diliput lagi biasanya oleh media mainstream. Nah, gue sih ngelihatnya COVID-19 ini beda karena semua tahu ini jangka panjang. Kita belum nemuin vaksinnya, gitu kan. Antivirusnya belum ada gitu ya. Di negara-negara lain semuanya kan lagi mencoba untuk flatten the curve ya. Gimana kurva pertumbuhannya bisa dibikin lebih bahasa landai gitu ya. Iya, lebih landai, betul. Nah, jadi kita tahu ini bukan effort yang overnight, jadi tidak bisa hanya dengan satu gerakan. Jadi kita ngelihat semangatnya sih luar biasa, karena ini kan udah kurang lebih sebulan lebih lah. Bisa dibilang hidup kita setiap hari ada asupan mengenai COVID-19. Dan semangat untuk berbaginya orang-orang itu masih terus sangat tinggi. Karena gini, Dok, misalnya, waktu di awal mungkin ramenya sampai sekarang pun ya, yang tadi, penggalang dana untuk membantu tenaga-tenaga medis kita di depan terkait alat pelindung diri. Nah, makin ke sini, makin kelihatan dampak lainnya dari pandemi ini kan. Tidak hanya ekonomi. Exactly. Jadi sekarang mulai banyak juga gerakan-gerakan yang mencoba memitigasi dampak negatif ekonominya, khususnya ke kalangan-kalangan yang paling rentan. Kalangan-kalangan yang kena PHK, pekerja-pekerja informal, sahabat kita supir-supir ojol gitu ya, supir-supir taksi, pedagang-pedagang UKM. Nah, di sini sekarang yang juga kita mulai melihat, gerakannya salah satu yang paling pertama memulai tuh kalau nggak salah dari jaringan Gus Durian, Mbak Alisa Wahid. Waktu itu dia juga inisiasi. Dia bikin hashtag saling jaga namanya. Jadi itu dia udah dari awal positioningnya, programnya kami akan bantu agar masyarakat tadi yang rentan secara ekonomi bisa kita support gitu secara untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi gitu sih tadi pertanyaannya. Kita ngeliat alhamdulillah masyarakat semangat untuk tolong-menolongnya kuat terus gitu ya sampai titik ini. Dan kalau teman-teman mau lihat, kita bisa nge-recap sebenarnya perjalanan para inisiator penggalangan corona ini di website lawancorona.kitabisa.com. Nanti tak ketikin nih biar bisa ngecek. Ada microsite-nya gitu ya?
Betul. Jadi nanti ada informasi penyalurannya kemana saja, berapa dana yang sudah terkumpul, itu ada semua di situ. Oke, kita pin komennya Bang Fikra ini biar orang-orang non yang nonton tolong jangan lupa buka kitabisa.com. Nggak bisa ada GoPay, bisa lewat GoPay kan, Fik? Bisa, bisa. Bisa lewat banyak hal lah. Sekarang juga Ya, bisa pakai semua metode pembayaran. apa yang paling banyak dipakai, Fik, kalau oleh orang-orang? Tetap Hmm, pakai Ini transfer. kalau segmen yang lebih umuran udah kerja gitu ya, itu Hmm. biasanya pakai transfer karena Hmm. apa namanya, donasinya mungkin secara size bisa lebih gede kalau transfer ya. Tapi yang menarik semenjak kita bisa apa namanya menerima Imani nih, teman-teman Imani itu tadi coba teman-teman kalau lihat Instagramnya kita bisa.com ada misalnya anak SD yang udah ikut donasi karena uang jajannya sekarang pakai Imani itu kan GoPay, Dana segala macam. Jadi ya sekali lagi ini merobohkan stigma bahwa giving itu harus nunggu mapan, tapi siapapun sekarang bisa ikut tolong menolong dengan teknologi. Siap, luar biasa. Tidak berubah kalimat-kalimatnya nih Bang Fikra dan Bang Timi, mantap pokoknya. Gue mungkin mau nanya juga terkait ini, Fik. Ya. Belakangan kan juga negara juga mulai melakukan penggalangan dana. Ya, gue lihat juga banyak lah. Yang lain juga tetap bergerak, ada beberapa yang lain gitu. Nah itu memastikan koordinasinya itu lu pada punya WA grup bareng-bareng gak sih? Ini pertanyaan yang secara lebih santai ini ya, gue ngomongnya. Ya, maksud gue sinergi A B C D, apalagi kan kemarin Billy sempat datang juga ke sini gitu kan. Dia bilang juga Billy status milenial. Dia bilang juga negara lagi Billy pengawal Pancasila ini ya. Ya, Billy Mambrasar. Ya kan? Terus dia ngomong kita juga halo Kania. Dia juga ngomong penggalangan dana. Terus gue tanya, lu ngapain nggak pakai kita bisa aja? Gue bilang kan. Ya apa gitu alasannya ada di YouTube gue gitu. Nah itu gimana? Sebenarnya kita bisa itu kan wadah. Apa? Siap. Sebenarnya kita nyediain kita bisa sebagai wadah dan alhamdulillah banyak yang terbantu. Tapi tentu ini bukan satu-satunya jalan. Banyak yang menggalang sendiri gitu ya dalam kapasitas tetangganya, galang dana pakai WA langsung yang di list tuh nama donaturnya di grup WA gitu kan. Itu banyak banget. Ada yang masih banyak banget. Ada yang masih pakai nomor rekening. Sekarang juga ada beberapa platform teman-teman lain yang juga menggalang dana. Dan buat kita ujung-ujungnya ini yang menang siapa sih? Yang menang ya masyarakat Indonesia gitu. Karena ke pool dan dana ini kan dibalikin lagi untuk membantu kita semua. Nah, ada nggak grup WA-nya untuk koordinasi? Untuk sekarang sih kita nggak ada grup WA antar semua penggalang dana gitu. Kayaknya nggak ada ya. Kecuali yang memang menggalang melalui kita bisa. Karena itu pun grup WA-nya udah ratusan kayaknya. Kalau khususnya teman-teman yang berinteraksi langsung. Kalau saya kan sekarang ngurusin produknya Pak. Jadi grup WA-nya nggak sebanyak itulah. Tapi gue tahu banget teman-teman yang berinteraksi langsung sama para campaigner, penggalang dana itu pasti ratusan grupnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah mengkoordinasikan agar penyalurannya tepat sasaran. Dan itu sih yang kita juga sangat hati-hati. Kita kerjasama sama berbagai pihak kayak misalnya Bang Ainun tuh di kawal COVID-19. Terus ada juga ada teman-teman dari Health Tech juga bikin Stop COVID. Jadi gimana caranya kita juga dapat data-data akurat kebutuhan-kebutuhan rumah sakit yang aktual. Terus gimana juga kita bisa bekerja sama dengan mitra-mitra NGO di lapangan untuk memetakan segmen-segmen yang butuh. Karena kalau lo lihat di posting-posting IG kita, itu komen-komennya kan, Bang jangan lupa daerah sini. Kita bisa nyalurin juga nggak sih ke semua menyuarakan kebutuhannya. Nah, jadi kita tahu kita kapasitas kita nggak bisa nyalurin semua sendiri. Jadi kita juga bermitra sama banyak banget mitra-mitra di lapangan. Dalam penyaluran itu kita bisa kan sebenarnya biasanya cuma sampai penggalangan kan, Fit? Tapi memang ada pelaporan kan daripada campaigner kan untuk kasih tahu ke yang donate toh. Ya. Jadi sekarang kita bisa juga satu memfasilitasi penggalangan,
tapi juga dari sisi, karena ini tentu sebuah kejadian luar biasa ya, jadi kami juga ada tim yang memonitor juga dan membantu sebenarnya. Karena yang kami temukan, ada pihak-pihak yang punya semangat dan niat baik, tapi kayak, nyalurinnya gimana ya? Nah, jadi ada peran kita bisa untuk matchmaker-nya juga tuh. Oke, ini kenapa nggak connect sama lembaga atau gerakan ini, yang juga sama nih kebetulan tujuannya. Jadi kita bisa kali ini tidak hanya berperan sebagai platform penggalang dana, tapi juga ada matchmaking functionnya untuk memastikan teman-teman yang tadi punya semangat baik tapi belum tahu nyalurinnya gimana juga bisa terhubung sama mitra kolaborasi yang tepat. Oke. Karena kan belakangan juga begini, Fik, banyak orang di medsos yang nanya, oh kita bisa itu ada potongan bla 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 bla. Harusnya kalau mereka baca, mereka mau googling, mereka tahu. Nah, tapi mungkin kita masih, ya mungkin lo bisa sampaikan deh, Fik, terkait hal itu di sini. Karena ini mau izin, Fik, abis ini kan videonya mau gue taruh di YouTube. Jadi semua orang yang nanya-nanya tentang kita bisa, gue tinggal refer ke lu aja. Nah, tanya sini nih, tanya sini nih, tanya sini gitu. Terkait potongan dari kita bisa nggak ada kan untuk hal-hal kayak gini gitu loh. Siap. Jadi ini juga mungkin sekaligus buat klarifikasi, kita bisa sebagai platform, memang defaultnya ada biaya administrasi 5%. Tetapi itu kami kecualikan untuk satu, penggalangan dana yang sifatnya zakat ke lembaga, sama penggalangan dana untuk kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana nasional, bencana alam, termasuk salah satunya pandemi COVID ini. Jadi itu 0% untuk kita bisanya. Memang masih ada biaya itu untuk payment gateway, Bos. Jadi kan kita bisa nggak mengelola sendiri ya kalau pakai untuk bayar pembayarannya. Nah itu ada mitranya. Masih ada mitranya, itu memang masih kena karena itu kebijakan mitra bukan kebijakan kita bisanya. Jadi kalau untuk situasi seperti ini ya kami sebisa mungkin juga pengen ya ini ada platform silahkan gunakan dan ya kita tidak mengambil biaya sama sekali juga dari situ. Ya, luar biasa. Nah, gue juga mau tanya nih, Fik. Kalau seandainya begini kan, beberapa kali kita bisa hadir seperti menurut gue ya, seperti pemadam kebakaran. Ya, seperti orang yang paling depan gitu kan. Nah, sementara di sisi lain kita juga punya negara dan banyak instrumen lah yang ada di Republik ini ya menurut gue. Lo kira-kira dalam beberapa perjalanan lo di Kita Bisa, mungkin udah beberapa tahun ya, gue nggak tahu. Ada nggak sih mungkin salah satu usulan kebijakan mungkin yang bisa dibikinin oleh negara ini, atau misal ada di negara lain yang bisa jadi model gitu, sehingga membuat hal-hal yang partisipasi untuk membantu negara oleh publik ini jadi makin cepat gitu loh. Oke. Kalau di level kebijakan, jujur itu bukan expertise dari kita ya bro, itu expertise-nya Bro Valdo. Jadi biasanya yang kami lakukan adalah menunjukkan sisi lain dari pemerintah yang sebenarnya mau berkolaborasi. Karena gini, kalau kita lihat kan banyak masyarakat yang masih memiliki stigma, oh pemerintah tuh belum open. Padahal kenyataannya makin kesini kan pemerintah makin terbuka untuk menerima masukan ya, di berbagai level. Nah, di Kita Bisa kami setidaknya menunjukkan itu dengan bekerja sama dengan pemerintah. Contoh yang udah sering banget kerja sama dengan kami dari Kang Emil ya di Jabar ya. Itu Jabar. Dari awal baik beliau sendiri maupun sekarang melalui JKR-nya Jabar Quick Response, itu beliau udah sering untuk mengajak udunan masyarakat. Di COVID ini juga ada beberapa pemerintah daerah lain yang juga bekerja sama dengan kami. Jadi kalau di level kebijakan, kita juga tahu diri, kami bukan expert di kebijakan publik, tetapi posisi kami mengubah stigma bahwa guys, kalau government aja mau gandeng tangan buat project seperti crowdfunding, mungkin untuk project-project yang bisa ada implikasi di perubahan kebijakan, mereka juga akan mau mendengar. Kemarin itu, ini satu nih contoh. Sebelum banget pandemi ini, kita lagi ada project campaign sama Bro Akar, tau nggak Akar Joska? Tahu Joska? Kita lagi mau bikin project untuk antisipasi banjir di DKI Jakarta. Nah itu kemarin dari mulai dari pemerintah Pemprov DKI, dari Kementerian ATR, itu semuanya welcome banget. Dan kita tadi itu udah hampir mau launching ini campaign yang agak jangka panjang, tapi akhirnya kita decide untuk ini kita pause dulu yuk momentumnya supaya semua fokus ke COVID dulu. Nanti setelah COVID
insya Allah ini kita angkat lagi. Tapi pengalaman Hmm. gue sih minimal ya, dari pengalaman gue, pemerintah itu terbuka kok gitu sekarang. Kita juga asal kita nggak ngejudge duluan gitu. Mereka welcome untuk mendengar Ya, dan tidak jarang juga mereka take action gitu. ya, ya. Dan gue yakin kita bisa juga udah menjadi mitra strategis harusnya ya dari Kemensos, dari beberapa eh, provinsi juga. Dan memang kalau gue juga ngelihat gini sih, Vic, apa namanya, ya negara ini nggak bisa sendirian lah gitu loh. Dan kita bisa hadir sebagai eh, apa ya? Gue bisa bilang tadi tuh kayak kendaraan yang mampu membawa kita juga urunan buat republik ini gitu loh. Tapi terlepas dari itu, Vic, ini ada pertanyaan nih dari netizen nih. Kak, saya ini bukan Hmm. Rachel V-nya. Saya ini bukan influencer. Follower saya nggak banyak. Nah, ini pertanyaan mungkin klise buat lo ya. Dan mungkin lo udah sering juga ngomongin jawaban ini. Gimana caranya saya juga bisa campaign, kata dia. Oke. Em, Hmm. Mungkin yang pertama-tama memang khusus buat yang COVID ini, karena Hmm. sekali lagi ya, semangat masyarakat besar banget. Jadi Hmm. kami juga pasang filter ekstra sebenarnya di kita bisa untuk memfilter penggalang-penggalang dananya. I Jadi see. mungkin tadi yang apa namanya bro yang komentar tadi itu mungkin sudah sempat masukin form penggalangan dana tapi masih terkendala di proses filternya. Nah, Hmm. ini memang menjadi jujur salah satu dilema juga ya karena semangat tolong menolong itu kuat sekali. Di sisi lain kita juga pengen memastikan ini kita bisa menghubungkan dengan penyaluran-penyaluran yang tepat. Jadi tadi yang lama memang Hmm. um, bagaimana kita bisa cek satu persatu, ini mau menyalurkan sendiri atau mau kita kolaborasikan. Kalau mau menyalurkan sendiri bagaimana? Jadi kita juga punya apa ya? Punya sense of responsibility untuk memastikan yang menggalang juga bisa menyalurkan secara responsible. Itu sih yang Hmm. khusus untuk COVID ini. Tapi kalau di luar yang COVID, silahkan bisa langsung menjadi Hmm. penggalang dana dengan klik tombol buat galang dana. Siap, siap Bang Fikra. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang Fikra. Tadi mana nih lewat ya? Tadi nggak gue catat, sorry ya bro. Eh, selama selama eh, setelah pandemi apa yang akan dilakukan? Ya itu dia udah melakukan kita bisa, Miftah. Kamu kok nanya itu? Ini ada bini lo nih, Fik. Dia bilang, ayah, I'm watching you. Serius? Serius, tadi ada Kania, ada Sabda. Rame nih, Fik, kawan-kawan kita di kondangan itu loh. yang berjumpanya kalau di kondangan ya. Iya, Halo. jumpa-jumpa aja di kondangan. Tapi overall, Vic, apa yang mungkin menjadi pelajarannya, Vic? Kalau gua ya dari beberapa kali Hmm, gua live ini, gua melihat kita itu punya lack of crisis ya, sense of crisis kita kurang. Dan hmm, dalam artian yang namanya prevention itu tuh kurang sekali di Republik ini atau hmm. mungkin di kita ya, bahkan di gua pribadi sih sebenarnya. Jadi kenapa gue ngeliat beberapa negara-negara yang berhasil flattening the curve itu, Vic. Ini contoh kayak Singapura tuh ya. Kemarin ada talks bagus Hmm, dari Zulfikar Amir tuh, kalau di Twitter Socio Talker dia ngomong gini. Di Singapura hmm, itu ketika beres dari SARS, dia bangun ICU untuk high quality di semua rumah sakit swasta. Dan kalau ada virus yang sama kayak SARS, itu bisa di take over government pengelolaannya. hmm. Jadi dia kayak invest gitu, untuk menghadapi virus Yes. gitu loh. Ya, Nah, gue ya. sih berpikir ya kalau gue disuruh untuk galang dana gini kita bisa, mungkin kayak gitu kali ya bro ya. Maksudnya yang sesuatu yang lebih prevent. Kalau sekarang kan kondisinya kayak cure gitu, kuratif gitu. Penyakitnya udah Ya, kejadian, kita kasih ya. obat gitu loh. Nah, mungkin Hmm, apakah itu juga terpikir oleh kitabisa.com ke depan gitu sebagai hmm, langkah gitu. Kita kan nggak tahu, Fik, gitu. Kayak di Amerika juga ketika Trump nge-cut budget untuk infectious disease, wah sekarang Amerika kayak gitu loh. ya, Nah, itu kan ya. mungkin bisa jadi pelajaran nggak, bro? Mas gue preventive action yang gitu-gitu di crowdfunding mungkin doable or not? I don't know. Hmm. I'd love to think and I'd love to say that it is doable.
tapi kenyataannya memang secara psikologis kita kan akan lebih cepat bereaksi ke hal yang dekat sama kita, ke hal yang kita alami. Jadi yang sering gue observasi adalah memang di Kitabisa cenderung donatur di Indonesia lebih cepat ketika ada hal yang nilai urgensinya tuh tinggi. Sementara kalau bicara prevensi, kan belum kelihatan. Kayak kita ngomongin climate change deh. Kalau ngomongin climate change hari ini mungkin belum kelihatan kan. Padahal betul. Gue nonton di YouTube mana katanya death as a result of pollution and climate change tuh udah tinggi banget gitu. Tapi dia efeknya tuh nggak langsung, nggak immediate. Nah, sehingga memang perlu extra effort untuk bisa menggerakkan masyarakat mendanai dan mendukung hal-hal yang preventif. Disitulah kita perlu kreatif. Nah, di Kitabisa hal-hal yang mungkin tadi sifatnya preventif biasanya dilakukan oleh program-program berbagai NGO ya, yang membuat sarana pendidikan, sarana kesehatan. Tapi tanda petik ya, level viralnya tentu ya biasanya tidak seviral hal penggalangan-penggalangan yang sifatnya sangat urgen gitu ya, yang sangat urgent. Jadi ada, itu realita, gue tidak juga menyalahkan siapa-siapa, tapi realitanya apa yang urgent akan menimbulkan reaksi lebih cepat dari masyarakat. Nah, PR kita, gimana nih menciptakan sense of urgency buat inisiatif-inisiatif yang sebenarnya dampaknya preventif dan jangka panjang. Nah itu influencer dan vlogger seperti Bapak yang bisa berpikir kreatif, kita menyediakan platform, Pak. Siap Pak. Saya sih ikut Bapak Fikra aja mau bagaimana. Oke. Mungkin ini juga Fik, udah nggak kerasa, udah setengah jam Fik kita ngomong Fik. Emang kondisi ini emang cepet banget rasanya bro. Padahal kita kayak baru nonton 1 kelas ini. Dan mungkin pesan-pesan Fik untuk kawan-kawan yang selama ini mungkin belum tergerak hatinya, belum terketuk hatinya untuk ke kitabisa.com, atau ada mungkin pesan-pesan yang lo dapat atau learning yang lo dapat dari COVID ini yang bisa jadi insight buat kita semua. Mungkin boleh di-share sebagai sebelum kita akhiri diskusi ini, bro. Oke, siap. Kalau gue ngeliatnya gini ya, ini menarik banget karena di sini kita sadar bahwa kita itu sebenarnya sangat fragile. Manusia tuh bisa ke-wipe oleh pandemi cepet banget. Kayak dulu Spanish flu kan nge-wipe jutaan orang. Kalau nggak salah bahkan puluhan apa ratusan ya Spanish flu itu. Jadi kalau kita ngeliat dari perspektif ini, jadi lebih kecil nggak sih hal yang biasa kita suka debat kusirin, suka berantemin. Di sini justru saat-saatnya kita sadar sebagai manusia ini peran-peran kita tuh apa sih. Jadi ya ini mungkin mengulang aja ya pesan-pesan yang udah sering ada. Kita berbuat apa yang kita bisa, nggak perlu terlalu ngoyo juga ngelihat kayak wah ada seorang influencer yang bisa galang miliaran. Ya kalau kita nggak bisa kayak gitu, do what we can. Di tetangga kita mungkin ada yang susah, kita bantu gitu kan. Mungkin di depan rumah kita sediain tempat cuci tangan. Nggak bisa juga, coba di rumah aja gitu kan. Bisa di rumah aja itu sebuah privilege juga gitu kan. Jadi apa ya, di momen-momen kayak gini kita kan nih di blok nih dari keluar rumah. Jadi sebenarnya nggak ada jalan keluar di blok, semakin banyak jalan untuk ngeliat ke dalam. Dan gue sih berharap semakin banyak masyarakat kita yang jalan melihat ke dalam, tingkat kesadarannya makin tinggi untuk bisa melalui pandemi ini dan menjadi bangsa yang lebih kuat dan kokoh bersama lagi. Luar biasa, Bro Fikra. Mantap. Gua termenung juga nih. Lu jangan nyalek lu, Fik ya. Tetap di kita bisa aja. Saya nanti ngajar yoga aja kalau udah nggak kita bisa. Ngajar ya, Tapi thank you banget, Fik. Udah mau berkenan nemenin kita kurang lebih 33 menit nih. Gak kerasa. Dan mudah-mudahan sukses terus, Bro. Gua cuman bisa bantu begini nih. Gua sambil mikir-mikir apalagi. Soalnya kan habis ini mungkin akan datang gelombang PHK. Ya. Ya, kemarin masih... Gimana, Bro? Tapi serius sih kalau misalnya emang... coba kita nanti offline kita ngobrol juga aja. Kalau misalnya lo kepikiran ada satu segmen tertentu yang memang masih belum mendapat perhatian dari sisi inisiatif di masyarakat, yuk kita tolong yuk. Karena setiap hari rasanya ada aja gitu segmen baru lagi yang terdampak. Gitu, ternyata sektor I.O., sektor travel. Jadi
Banyak let's do sekali, something deh. Bos. Banyak sekali. Hmm. Let's do something, dan mungkin gue sambil juga bisa ngeliatnya. Tugas gue sekarang kayak gini, ngasih kesempatan orang untuk bicara. Selama ini mungkin orang dengar gue ngoceh, berdebat kan. Kali ini gue yang bertanya. Enak bro di posisi kayak sekarang ternyata. Ya. Tapi ya mudah-mudahan lah, Fik, kita bisa lanjut collab. Gue lagi nunggu momentum aja sebenarnya. To be honest ya, Fik ya. Gue ikutan dang di beberapa campaign itu, tapi yang paling penting tuh gue belum ketemu apa ya yang bisa gue lakukan. Mudah-mudahan nanti bersama teman-teman yang ada di sini dan juga tolong ditentir kami, kita bisa untuk ikutan campaign. Mudah-mudahan kita juga bisa, semua yang ada di sini bisa ikutan contribute lah untuk penanganan wabah ini. Amin. Oke. Sip. Dan kalau seandainya lo ada saran campaign yang masih kosong yang cocok buat kita nih bro. Di sini nih kan anak-anaknya yang hobi-hobi politik-politikan nih, ya kan? Yang hobi nonton pertarungan gitu, perdebatan gitu loh. Nah, mungkin bisa gitu loh. Nanti gue tunggulah saran-saran lo ya bro ya. Sip. Yang penting kalau misalnya mau lihat inisiatif yang lagi berjalan, sekali lagi ngingetin nih yang udah dipin ya, di lawancorona.kitabisa.com. Di situ ada berbagai inisiatif dan juga berbagai laporan penyaluran dari teman-teman yang sudah menggalang di Kitabisa. Oke, terima kasih Bang Fikra, co-founder Kitabisa.com. Semoga sukses, semoga berkah, amin. Dan semoga makin lancar Kitabisa. Amin. Makasih ya, Fik. Sama-sama Pak Bro. Waalaikumsalam. Stay healthy, bro. Gue izin remove ya. Stay healthy juga, bro. Oke guys, itu aja dari kitabisa.com, dan dengarkan tadi kan, mudah-mudahan kita bisa bekerja terus untuk menghadirkan solusi-solusi untuk negara ini. Jangan lupa besok masih ada. Ini rahasia semua nih dalam minggu depan, tapi mungkin saya kasih teaser-teasernya aja ya. Dalam minggu depan siapa-siapa aja. Mungkin kita akan bahas, ada yang dari ICW, ada yang dari World Bank, ada yang dari NU kalau nggak salah, dan banyak sih sebenarnya, dan kita mungkin akan datengin yang lain. Saya lagi berusaha banget untuk cari kepala daerah yang bisa diajak ngobrol, tapi mungkin karena mereka sibuk ya, karena masih banyak aktivitas, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan. Itu aja hari ke-19 live ngobrol politik, mantap.